Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Noktatuzra, nomor WP 18 14 00 0022. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai ke materi pertemuan ketujuh. Dan materi yang pertama ini adalah memahami konsep pemrograman mobile. Dan poin yang pertamanya adalah pengantar pemrograman mobile. Dan selanjutnya, kegunaan mobile aplikasi ini berguna pada pendidikan, kafe dan resto, serta tur dan travel dan media pembelajaran, atau serta berguna untuk keuangan, perbankan, serta forum, asuransi, dan industri. Selanjutnya, pemrograman mobile, pembuatan aplikasi yang berjalan pada perangkat bergerak seperti HP atau tablet. Aplikasi mobile ini dikembangkan untuk platform tertentu. Platform yang populer saat ini adalah iOS dan Android. Platform lainnya adalah Windows Phone. Software dari mobile, di sini saya menggunakan dari Kodular dan banyak yang lain laginya seperti NetBeans dan Android Studio serta Kotlin. Materi yang kedua membahas tentang install perangkat Android dan memahami konsep pemrograman Android. Poin yang pertamanya adalah pengenalan Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar, komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, serta telekomunikasi, bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Mungkin dari penggunaan dari pemrograman Android dari materi yang kedua ini, saya menginstal Android Kodular, aplikasi Kodular, untuk memudahkan saya untuk melakukan pemrograman Android atau membuat aplikasi dari ponsel. Dan selanjutnya saya membahas materi yang ketiga, activity dan intent. Apa itu activity? Activity adalah komponen yang dapat dilihat oleh pengguna sehingga mereka dapat berinteraksi dengan aplikasi. Bila dibandingkan dengan aplikasi web dan desktop, activity sama seperti halaman atau form. Apa itu intent? Intent adalah sebuah kelas dalam programming Android yang berfungsi untuk pemindahan halaman. Intent juga merupakan suatu objek yang terdapat dalam suatu activity, di mana objek tersebut pada komunikasi dengan activity yang lain, baik activity pada fungsi internal Android, misalnya seperti memanggil activity dalam suatu pack, atau dalam pack yang masih berada dalam satu project. Activity dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah explicit intent, berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama, misalnya seperti memindahkan activity. Dan yang kedua, activity intent, berfungsi untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android seperti dial number dan open browser. Dan berikut adalah contoh dari yang saya ambil dari aplikasi Kodular, ada di bawah sini. Dan selanjutnya materi yang keempat, layout untuk antarmuka Android. Apa itu layout? Apa itu linear layout? Linear layout ini adalah layout yang berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen aplikasi, contoh teks,
tombol, dan gambar dan lainnya. Dan di sini linear layout ini terbagi jadi dua. Yang pertama vertical linear layout, yang kedua horizontal linear layout. Di sini mungkin ada contohnya seperti vertical linear layout dan horizontal linear layout yang berbentuk persegi 4, persegi panjang. Yang vertikal adalah lurus dan horizontal adalah dan selanjutnya apa itu relative layout? Relative layout yang penataannya ini adalah penataan yang menempatkan widget di dalamnya seperti layar, sehingga sebuah widget dapat berada di atas, di bawah widget lainnya. Atau dengan kata lain, relatif merupakan layout yang penataannya lebih bebas relatif, sehingga bisa ditata di mana saja. Seperti persegi panjang yang di bawah ini. Dan selanjutnya apa itu frame layout? Layout yang merupakan susunan tata letak komponen yang bertumpuk, seperti tombol yang bertumpuk satu, tata letaknya yang bertumpuk seperti ada mungkin dari horizontal. Serta apa itu absolute layout? Masih sama fungsinya dengan linear layout, relative layout, dan frame layout. Hanya saja absolute layout menggunakan angka dan koordinat untuk mengatur widget tersebut. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan materi yang kelima. Materi kelima ini membahas tentang widget. Yang kita bahas yang pertama text box. Text box adalah file yang digunakan untuk memasukkan teks. Text box dapat dibiarkan kosong dan pengisinya diserahkan sepenuhnya kepada user, atau diprogram untuk mengisi teks-teks tertentu sesuai dengan pilihan pengguna. Dan selanjutnya text view dan edit text digunakan untuk menampilkan teks atau tulisan pada perangkat Android. Digunakan user untuk memasukkan tulisan, teks, dan angka. Serta button atau tombol merupakan salah satu hal wajib pada hampir semua aplikasi baik desktop, web, dan Android. Karena banyak aktivitas yang membutuhkan button seperti eksekusi, login, logout, dan searching. Button dapat berisi tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Dan image view adalah komponen dasar Android yang tugasnya menampilkan gambar. Dan image button dengan tampilan sebuah gambar atau image. Selanjutnya contoh aplikasi Android. Dan di bawah ini adalah coding dari program yang saya buat, program login. Dan selanjutnya mungkin desainnya saya akan lihat. Pada image ini kita bisa menambahkan gambar. Card view kita bisa membuat seperti text box. Text box ini bisa menggunakan username dan bisa dibuat dua, dan yang kedua untuk password. Button ini yang tadi saya jelaskan berguna untuk tombol login atau registrasi atau logout. Dan mungkin hanya ini yang saya dapat dari contoh aplikasi yang saya buat. Dan selanjutnya materi yang pertemuan ke-6,
Berikut session 2. Yang di sini ada yang pertama ada dialog. Dialog adalah sebuah layar yang mengharuskan user atau pengguna melakukan aksi sebelum bisa melanjutkan. Yang kedua, list view, user interface yang dapat menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping. Yang kedua, spinner view, digunakan untuk menampilkan list drop down yang terdiri dari item-item untuk memudahkan user dalam memilih sebuah konten pada aplikasi. Dan seterusnya, time picker berfungsi untuk membantu user memilih waktu untuk diinputkan pada suatu aplikasi. Dan selanjutnya, date fix view berfungsi untuk membantu user memilih tanggal yang diinginkan. Dan image suite view berfungsi untuk menampilkan kumpulan atau beberapa gambar secara satu persatu. Yang selanjutnya, analog clock digunakan untuk komponen user interface yang dapat menampilkan sebuah jam dalam bentuk analog. Dan selanjutnya, dialog clock hampir sama fungsinya dengan analog clock, berfungsi menampilkan sebuah jam dalam bentuk digital. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi pertama sampai materi yang ketujuh. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.